Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Ayuha talaba hazani Allah wa iyyakum. Nashkurullah ala ni'amihi al-kathira fi hadha al-liqa. Nuwasilu ma qad akhadna min dirasatina an-nahw. Wa insyaallah ta'ala na'khudh hadha al-liqa ma yata'allaq bil jumlah wa kadzalika ismul mufrad wal muthanna wal jama'. Lakinna ma nubayyin jami'aha. Kita insyaallah kita nggak bahas semuanya, kita insyaallah hanya bahas jumlah, kemudian isim mufrad, isim mutsanna, dan ada satu lagi di sini tapi nggak saya sebutkan, yaitu masalah mudzakkar dan muannas. Nabda bismillah. Na'khudh al-awwal. Jumlah, anwa'ul jumlah fil Arabiyyah. Jumlah itu di dalam bahasa Arab adalah kalimat susunan kata. Nah, itu dinamakan adalah jumlah. Bi annal jumlata fil arabiyyah tanqasimu ila qismain. Al-awwal jumlah ismiyah wa tsaniyah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah? Sanubayyin fi ma ba'd. Lakin naqra al-malhudhah huna. Kita baca, jumlah terdiri atas susunan kalimat atau kata di dalam bahasa Arab. Jadi jumlah kalimat di dalam bahasa Arab itu sama dengan seperti bahasa-bahasa lainnya, tersusun dari beberapa kata. Sebuah ungkapan dapat disebut sebagai jumlah. Perkataan orang itu bisa dianggap sebuah kalimat apabila telah memiliki makna. Ingat di sini bisa antum pahami, di sini memiliki makna. Kalau susunan kata tadi sudah memiliki makna tertentu, berarti itu sudah bisa dikatakan jumlah kalimat di dalam bahasa Arab. Meskipun susunannya hanya terdiri atas dua kalimat. Contohnya, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Hanya dua kata. Tapi kalau memiliki makna yang sempurna, berarti itu dianggap jumlah. Wadih? Contoh yang lainnya. Amamal fasli Zaidun amamal fasli Zaidun, atau Zaidun amamal fasli. Jumlah karena memiliki makna. Kalau seumpamanya teman antum tiba-tiba masuk kelas mengatakan ma'a Muhammad, kan kita nggak tahu maksudnya apa, tiba-tiba masuk ngomongnya ma'a Muhammad. Fahadha laysa bil jumlah. Nah, barakallahu fikum. Nabda na'khudh al-awwal. Ta'rif jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Adalah wahyal jumlatul mabdu'atu bi ismin, yaitu setiap kalimat yang didahului atau dimulai dengan isim. Kita tahu isim itu adalah yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati dan yang lainnya. Itu isim. Contohnya di sini al-azharu katsiratul anwa. Bunga-bunga itu banyak macamnya. Alwanuha mukhtalifah. Alwanuha mukhtalifan, warnanya pun bermacam-macam. Dan ini termasuk ismiyah karena apa? Dimulai dengan isim. Al-azhar, dia termasuk isim. Kenapa isim? Karena bersambung dengan ittasala bi alif lam. Kita sudah bahas alamatul ismi. Tsumma al-jumlah fi'liyah, di sini disebutkan jumlah al-mabdu'ah bi fi'lin, yaitu jumlah kalimat yang didahului dengan fi'il, kata kerja di dalam bahasa Arab. Contohnya, khalaqallahul asjar, Allah telah menciptakan pepohonan, wa nuhibbul azhara, dan kami mencintai atau menyukai bunga-bunga. Ini jumlah ismiyah dan fi'liyah. Yang membedakan apa? Ismiyah itu mabdu'ah bi ismin, ama fi'liyah mabdu'ah bi fi'lin. Antum harus pahami itu. Fahadul jumlah. Nubayyin jumlah. Intaha. Ini jumlah. Ini rinciannya yang saya jelaskan tadi sudah mencakup insyaallah. Kita baca contohnya aja. Talibu ya'kulu. At-talibu maridun. At-talibu ya'kulu. At-talibu maridun. Dari dua contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam sebuah jumlah al-ismiyah, kata selanjutnya atau yang bersambung dengan isim di awal jumlah itu bisa berupa isim dan juga bisa berupa fi'il. Jadi tidak selalu bersambung dengan isim. At-talibu maridu, at-talibu jadidu, enggak harus. Tapi juga bisa bersambung dengan
fiil. Contohnya di sini adalah at-talibu ya'kulu, at-talibu yadrusu dan semisalnya. Ini jumlah ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah, contohnya di sini ya'kulu talibu, maridut talibu, ya'kulu talibu, maridut talibu. Kenapa dua contoh ini masuk ke dalam penggolongan jumlah fi'liyah? Kenapa? Karena ya'kulu wa maridah termasuk dari fi'il, sehingga jumlah di sini maksudnya ke jumlah fi'liyah. Nah, barakallahu fikum. هذا ما يتعلق بالجملة. ثم بعد هذا نأخذ عن مذكر وكذلك مؤنث. بارك الله فيكم. بسم الله. اسم المذكر والمؤنث بأن الاسم في العربية ينقسم إلى قسمين أو نوعين. Yang pertama adalah mudzakkar. Di sini mudzakkar kemudian muannas. Apa itu mudzakkar? Apa itu muannas? Mudzakkar adalah ismul ladzi yadullu ala dzakar, yaitu isim yang menunjukkan terhadap ala dzakarin, yang untuk laki-laki. Adapun muannas ala unsa, menunjukkan untuk wanita atau perempuan. Kedua-duanya mudzakkar dan muannas di sini ada insanin au ghairu insan, berlaku untuk orang dan juga berlaku untuk selain orang. Contohnya mudzakkar di sini disebutkan soyadu, pemburu, orang, manusia. Fa'run, apa fa'run? Tikus, apa? Hewan. Adapun muannas yang menunjukkan perempuan atau wanita, insanin au ghairu insan, dicontohkan Fatimah, syabakah, jaring, sauda, hitam, kubro, besar, yad, tangan. Terus kita gimana bedanya mudzakkar sama muannas? Secara umum tanda-tanda muannas adalah disebutkan di sini tak marbutah satu. Ini tak marbutah. Syabakatun, sabakatun, kemudian madrosatun dan semisalnya. Wa alif mamdudah, saudaun, ini sauda, hamzah di akhir. Wa qub alif maksurah, kubro, alif seperti ini, alif maksurah. Wa ba'dul asma, dan ternyata di beberapa isim muannas itu la alamata laha, tidak memiliki tanda yang telah disebutkan. Contohnya apa? Yadun. Yadun nggak ada tak marbutohnya, nggak ada alif mamdudahnya, nggak ada alif maksurahnya, tapi dia termasuk muannas. Kenapa? Ada pembahasannya tersendiri, tidak kita bahas di sini. Fahadul mudzakkar wal muannas. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis isim berdasarkan jumlah bilangannya. Ada mufrad, ya jumlahnya berapa gitu loh. Mufrad itu satu, tunggal. Wal musanna itu ganda atau dua. Jamak itu banyak, lebih dari dua, atau yang sekarang sering diistilahkan sama orang plural, jamak. Mufrad satu, musanna dua, jamak lebih dari dua. Tapi insya Allah kita hanya bahas mufrad, kemudian musanna. Bismillah, nabda. Yang pertama mufrad. Mufrad adalah tunggal, satu. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Contohnya apa? At-talibu, seorang siswa atau seorang murid. Talibatu, seorang siswi. Al-muslimu, seorang muslim. Al-muslimatu, seorang muslimah. Ini semua menunjukkan satu. Jadi dasar dari semua isim itu satu, atau sering disebut dengan mufrad. Apa itu mufrad? Tunggal. Tsumma ats-tsani al-musanna, yang menunjukkan ganda atau dua. Apa itu musanna? Adalah isim yang menunjukkan jumlah dua, ganda atau lebih dari satu. Contohnya apa? At-talibani, at-talibaini, dua siswa. At-talibatani, at-talibataini, dua siswi. Al-muslimani, muslimaini, al-muslimatani, al-muslimataini. Dari keempat contoh ini kita bisa merumuskan bahwasanya musanna itu tetap diambil dari isim mufradnya dia. Rumusnya seperti apa? Ini al-mufrad kemudian ditambah alif dan nun ataupun ya dan nun. Contoh di sini at-talibu ditambah alif dan nun menjadi at-talibani.
Jadi harokat sebelum alif pasti fathah. At-talibani. Kemudian ataupun ditambah ya dan nun. At-talibu menjadi at-talibaini. Harokat sebelum ya fathah juga. Itu mufrad dan mutsanna. Adapun jamak insya Allah kita bahas di pembahasan tersendiri karena jamak itu nanti ada 3 dan pembahasannya agak sedikit panjang. Tapi yang jelas pertemuan kali ini kita bahas tadi jumlah. Tabi'anil jumlata tanqasimu ila qismain, ismiyah wal fi'liyah, thumma al mudzakkar wal muannas. Mudzakkar tadullu ala dzakarin wal muannas tadullu ala untha. Thumma al mufrad wahid satu, al mutsanna itsnain, mutsanna itu 2, dan mutsanna rumusnya adalah ditambah alif dan nun ataupun ya dan nun. Na'am, fa hadza ma astati an ulqiyakum fi hadzal liqa. Aqulu jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.